Cukup tangguh, Hamas tak gentar hadapi serangan Israel. Ancaman perang di Gaza terus meningkat di tengah tuntutan Palestina untuk mengakhiri blokade Israel selama 13 tahun. Pesawat tempur dan tank Israel melakukan pemboman ke situs militer Hamas pada Selasa 25 Agustus kemarin sebagai tanggapan atas balon pembawa bahan peledak yang diluncurkan dari Gaza ke arah selatan Israel. Israel telah melakukan serangan terhadap infrastruktur dan lahan pertanian Hamas di jalur Gaza selama 16 hari berturut-turut. Peningkatan ketegangan antara Hamas dan Israel dipicu oleh peluncuran balon pembawa bahan peledak oleh Palestina ke Israel Selatan dalam 2 minggu terakhir. Balon dan layang-layang yang diterbangkan dari Gaza kerap membakar lahan pertanian di Israel. Palestina melakukan ini agar Israel mencabut blokade mereka yang diberlakukan sejak tahun 2007 silam. Blokade Israel telah menyebabkan perekonomian Palestina merosot tajam. Para pemimpin Palestina di Gaza menuding Israel terus mengingkari kesepakatan. Menurut laporan media Palestina, Israel tidak memperluas zona penangkapan ikan yang diizinkan di Gaza hingga 20 mil laut. Tidak mengizinkan pembangunan saluran listrik baru ke jalur Gaza. Tidak mengizinkan pembangkit listrik Gaza beroperasi dengan gas alam dan tidak memfasilitasi pergerakan barang. Israel juga melarang masuknya 1.200 truk melalui penyeberangan Karem Abu Salem atau dikenal sebagai Karem Shalom ke Israel. Menanggapi peluncuran balon tersebut, Israel telah mengambil tindakan hukuman terhadap Gaza dengan membatasi barang-barang yang datang melalui penyeberangan. Menutup laut sepenuhnya untuk para nelayan Gaza dan menghentikan pasokan bahan bakar. Hal ini menyebabkan satu-satunya pembangkit listrik di wilayah itu mati. Dan aliran listrik yang berkurang selama 4 jam sehari. Analis politik Hussam Al-Dajani mengatakan eskalasi yang meningkat pada saat ini adalah konfrontasi antara faksi di Palestina yang berujung untuk mencabut blokade di Gaza, sementara Israel berjuang 2 kali lebih keras untuk tetap memblokade wilayah Palestina. Al-Dajani mengatakan kebuntuan itu dapat menyebabkan konfrontasi militer besar-besaran. Setiap kali Palestina memprotes dan menuntut agar blokade dicabut atau bahkan dikurangi, Israel menanggapi dengan memperketat blokade lebih lanjut dan memperburuk krisis di Gaza, ujar Al-Dajani kepada Al Jazeera. Pejabat Hamas, Basim Naim mengatakan ada upaya untuk mencegah konfrontasi militer secara besar-besaran, namun Israel terus meningkatkan pengepungan Gaza dan menghindari komitmen pada perjanjian sebelumnya. Orang-orang Palestina di jalur Gaza hidup dalam kondisi yang sangat menyedihkan dan suram. Faksi-faksi Gaza telah mengatakan kepada mediator bahwa Gaza tidak akan tinggal diam di bawah kondisi yang tragis ini, kata Naim. Kelompok Gaza dan pasukan Israel sekarang dalam keadaan siaga tinggi dan bersiap untuk konfrontasi lebih lanjut. Pejabat Hamas mengatakan kali ini mereka tidak akan bekerja sama sampai Israel sepenuhnya mencabut blokade di Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah mengancam akan menghabisi Hamas dan para pemimpin jihad Islam jika mereka terus mengirim balon itu. Blokade Israel terhadap Gaza telah menimbulkan kesulitan ekonomi bagi penduduk setempat. Menurut Biro Pusat Statistik Palestina, tingkat kemiskinan penduduk Gaza mencapai 53%, sementara kemiskinan ekstrim mencapai 33,8%. Sementara itu, balon-balon yang dikirim Hamas telah memicu reaksi keras dari negara Zionis Israel. Hujan bom yang dikirim Israel dilakukan melalui tank-tank serta pesawat-pesawat tempur mereka yang dikenal sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Tentu saja banyak orang yang merasa aneh bagaimana sebuah kiriman balon dapat membuat sebuah negara membalasnya dengan serangan militer penuh. Ternyata Israel benar-benar sakit hati. Israel tidak bisa main slow.
Ternyata diketahui balon-balon tersebut mengangkut benda-benda rumahan namun sangat mematikan bagi kawasan Israel. Pantas saja. Setidaknya hal itu terbukti dengan klaim dari data pemadam kebakaran Israel yang menyebut balon-balon tersebut telah memicu ratusan titik api. Lalu apa sebenarnya yang diangkut oleh balon-balon tersebut? Mari kita simak ulasannya. Tank dan pesawat tempur Israel terus mengebom pos-pos Hamas pada Jumat 28 Agustus 2020, sedangkan kelompok radikal itu membalasnya dengan serangan roket. Jual beli serangan itu sudah berlangsung selama 3 minggu terakhir dan tidak menunjukkan adanya indikasi penghentian serangan meski sudah ditengahi negara-negara lain. Jurnalis AFP di lokasi melaporkan sirene peringatan terdengar sebelum fajar di dekat perbatasan Israel ketika serangan udara terjadi dan Hamas menembakkan 6 roket sebagai pembalasannya. Kelompok Palestina yang menguasai Gaza sejak 2007 itu mengatakan roket tersebut adalah respon langsung terhadap eskalasi oleh penjajah Israel. Israel melancarkan gelombang serangan baru sebagai pembalasan yang menargetkan target militer Hamas lainnya di Gaza, termasuk lokasi pembuatan senjata, kata pernyataan militer Israel yang dikutip AFP. Balon-balon itu memicu lebih dari 400 kekacauan di area selatan Israel, menurut data pemadam setempat. Balon api banyak dianggap sebagai upaya Hamas untuk meningkatkan persyaratan gencatan senjata informal di mana Israel berkomitmen melonggarkan blokade 13 tahun dengan imbalan ketenangan di perbatasan. Namun sejauh ini yang dilakukan Israel adalah memperketat blokade. Israel juga melarang nelayan Gaza melaut dan mencegah barang-barangnya melintasi wilayah itu. Satu-satunya pembangkit listrik di Gaza akhirnya ditutup karena kekurangan bahan bakar. Delegasi Mesir sudah bolak-balik coba menengahi pertikaian kedua kubu. Upaya itu juga diikuti utusan Qatar untuk Gaza, Mohammed El-Emadi, yang terbaru mengirimkan bantuan sebesar 30 juta dolar Amerika atau setara 439,1 miliar rupiah. Sebelum mengadakan pembicaraan dengan para pejabat di Israel, tepatnya di Tel Aviv. Sumber-sumber yang dekat dengan delegasi Qatar mengatakan Israel telah memberitahu Emadi bahwa mereka bersedia melanjutkan pengiriman bahan bakar untuk pembangkit listrik dan melonggarkan blokade jika serangan balon api diakhiri. Bantuan keuangan dari Qatar yang kaya minyak untuk wilayah miskin itu juga menjadi komponen utama dari gencatan senjata terbaru yang disepakati pertama pada November 2018 dan diperbarui beberapa kali setelahnya. Ketiadaan kata sepakat dalam penerapannya telah memicu gejolak berulang di perbatasan. Gejolak itu meningkat jadi konflik besar pada tahun 2008, 2012, dan 2014. Sementara mediator selalu berusaha mencegah meletusnya perang yang baru.